Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri Bundaran Ibu Etika Dewi Masito SPD SD, yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri Bundaran dan staf karyawan SD Negeri Bundaran. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam kesempatan pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa, sholawat serta salam adalah kita aturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, saya Indah Nur Fitriani. Di sini saya bertugas sebagai moderator yang akan mendampingi acara ini dalam acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta SD Negeri Bundaran tahun 2024 dengan judul Peningkatan Penguatan Karakter Peserta Didik dalam Bertutur Kata, Bersikap, dan Berperilaku melalui Pembiasaan Religius di SD Negeri Bundaran Kota Surakarta tahun ajaran 2024-2025. Adapun yang akan menyampaikan materi berikut adalah Saudara Pambajak Kusnandianto Putro SPD. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Untuk membuka acara pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian materi. Saya persilahkan Saudara Pambajak untuk menyampaikan materi. Yang saya hormati Ibu Kepala SD Negeri Bundaran Kota Surakarta, Ibu Etika Dewi Masito, SPDSD. Yang saya hormati juga Bapak Ibu Guru SD Negeri Bundaran beserta staf. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenankan saya untuk memaparkan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kota Surakarta. Dalam pemaparan ini, dalam materi ini, saya mengangkat subtema yaitu peningkatan penguatan karakter peserta didik dalam bertutur kata, bersikap, dan berperilaku melalui pembiasaan religius di SD Negeri Bundaran Kota Surakarta tahun ajaran 2024-2025. Sebelum kita memasuki isi materi, perkenankan saya untuk memberikan sedikit profil pribadi saya. Nama saya Pambajak Kusnandianto Putro. Ini P3K saya 1994 10/15/2022 2/11/003. Tepatan tanggal lahir saya Surakarta 15 Oktober 1994. Alamat tinggal di Tegalharjo RT 5 RW 03 Jebres Surakarta. Unit kerja berada di SD Negeri Bundaran Kota Surakarta. Baik Bapak Ibu, mengapa program ini dilaksanakan? Tentu ada maksud dan ada tujuan. Kegiatan orientasi P3K ini memiliki maksud. Yang pertama, peserta mampu memahami program orientasi serta mengenal nilai dan etika instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dalam mendukung pencapaian visi misi organisasi. Yang kedua, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Tujuan dari orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah
bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dinas pendidikan, dan kebudayaan Kota Surakarta di SD Negeri Buderan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Kedua, pemahaman dan penyediaan informasi kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang baru diangkat. Ketiga, diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan program pemerintah di dunia kerja. Sini kita akan masuk terhadap visi, misi, nilai, dan etika pemerintah Kota Surakarta. Dalam materi ini ada beberapa visi yang diberikan oleh pemerintah Kota Surakarta, yaitu visi Pemkot tentang mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Masing-masing isi dari visi ini memiliki arti tersendiri. Seperti yang pertama, yaitu tangguh. Tangguh di sini menegaskan karakter kota dan warga yang memiliki daya tahan tinggi dan segera bangkit dari dampak negatif pandemi COVID-19, baik dalam dimensi sosial maupun dampak ekonominya. Kedua adalah gesit, adalah karakter pelayanan pemerintahan yang sigap membaca perubahan dan kreativitas warga dengan menyesuaikan pola kerja dan pola pelayanan serta reformasi birokrasi. Pemerintahan yang gesit akan memungkinkan dampak dari lompatan-lompatan yang terjadi dapat dinikmati seluruh warga Kota Surakarta. Lalu kreatif adalah karakter kota dan warga dalam menciptakan solusi atas permasalahan bersama dan membangun peluang-peluang usaha dan sumber daya bersama di Surakarta. Dan yang terakhir adalah sejahtera, adalah upaya untuk memperluas dan memperdalam landasan waras, wasis, warat, mapan, dan papan, atau bisa disingkat 3WMP yang telah dicapai dari tahap pembangunan Kota Surakarta periode 2016 sampai 2021. Dengan menjaga dan meningkatkan kesejahteraan umum, Surakarta terus berupaya memastikan kelanggengannya sebagai kota modern berbasis warisan budaya di abad ke-21. Berikut adalah misi pemerintah Kota Surakarta, yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Yang ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni, budaya, dan olahraga. Yang kelima, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif, berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Yang ketujuh dan terakhir yaitu mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat dan saling menghormati. Lalu, samping visi dan misi, di sini juga ada struktur organisasi dan tata kerja di pemerintahan Kota Surakarta. Pemerintahan Kota Surakarta dipimpin oleh seorang wali kota, yaitu Bapak Dr. Andes Teguh Prakoso. Dalam menjalankan pemerintahannya, wali kota dibantu oleh organisasi perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf, sekretariat daerah dan sekretariat DPRD,
unsur pelaksana urusan pemerintah atau dinas daerah, unsur pelaksana fungsi penunjang atau badan daerah, unsur penunjang inspektorat, dan unsur kewilayahan kecamatan. Nilai dan etika organisasi perangkat daerah Pemkot Surakarta yaitu sektor pendidikan menjadi sektor penting dalam menjalankan pemerintahan daerah. Di sini Dinas Pendidikan Kota Surakarta memiliki peran dalam mewujudkan layanan pendidikan berkualitas. Selain itu, melahirkan generasi muda berdaya saing serta pembudayaan dan prestasi olahraga. Salah satu program prioritas Dinas Pendidikan yakni membangun gedung sekolah satu atap atau DIDAS SD. Program ini diperuntukkan untuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama untuk menyelaraskan program wajib belajar 9 tahun. Poin-poin dalam program ini yakni kota diharapkan memiliki SD atau SMP satu atap dan siswa SD satu atap tak perlu mengikuti tes saat masuk SMP. Visi dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta yaitu terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Dan misinya yaitu meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang paripurna, dan yang terakhir yaitu meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan. Di samping visi-visi ada tujuan, yaitu tujuan umumnya adalah untuk mewujudkan masyarakat cerdas dan berkarakter unggul dengan indikator tujuan yaitu RLS atau rata-rata lama sekolah dan HLS yaitu harapan lama sekolah. Di samping tujuan umum terdapat juga tujuan khusus yaitu memberikan arah pembangunan bidang pendidikan di Kota Surakarta untuk kurun waktu 5 tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Yang kedua, menyediakan tolak ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pendidikan kurun waktu tahun 2021 sampai 2026. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Dinas Pendidikan, memberikan pedoman dalam penyusunan rencana kerja Dinas Pendidikan Kota Surakarta untuk kurun waktu 5 tahun. Di samping dari pemaparan tadi, yaitu dari Pemkot Kota Surakarta, baik itu visi misi Pemkot maupun pemaparan dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta, baik visi misi dan tujuan. Kali ini kita masuk ke dalam Satuan Unit Kerja SD Negeri Bundaran Kota Surakarta. Di sini ada sedikit profil SD Negeri Bundaran Kota Surakarta. Sekolah ini merupakan sekolah dasar yang terletak di Jalan Pangeran Wijil, RT 02 RW 08 di PES Surakarta. Berdiri sejak tahun 1988. SD Negeri Bundaran ini menempati luas tanah 2.276 meter persegi yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas sarana dan prasarana. Di antaranya ada ruang kepala sekolah yang berjumlah 1, ruang guru 1, ruang tata usaha jumlahnya 1, ruang bimbingan konseling jumlah 1, ruang kelas terdapat 10 ruang kelas, ruang laboratorium komputer 1, ruang perpustakaan jumlah 1, ruang agama 1, ruang UKS jumlah 1, ruang koperasi jumlah 1, kantin jumlah 1, kamar mandi ada 5, musola jumlah 2. Saat ini kepemimpinan SD Negeri Bundaran Kota Surakarta dipimpin oleh Kepala Sekolah Ibu Etika Dewi Masinton SPTSD yang mulai menjabat sejak bulan Juli 2022. Jumlah tenaga pendidik di SD Negeri Bundaran sebanyak 14 dan tenaga kependidikan sebanyak 3. Sedangkan untuk jumlah rombel yang dimiliki sebanyak 1 dan 2 rombel, terdiri dari rombel 1 yaitu kelas 1, 5 dan 6, dan rombel 2 yaitu kelas 2, 3 dan 4 yang berjumlah keseluruhan siswanya 125 siswa. Visi yang
ada di SD Negeri Bundaran Kota Surakarta, yaitu terwujudnya siswa berpendidikan, berkualitas yang beriman, bertakwa, berakhlak, dan berprestasi berdasarkan karakter profil pelajar Pancasila. Misinya yaitu membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mengembangkan karakter peserta didik yang berkebinekaan global, membentuk karakter peserta didik yang bergotong royong, membentuk karakter peserta didik yang mampu mandiri. Kelima, mengembangkan karakter peserta didik yang bernalar kritis, berlandaskan etika dan budaya bangsa Indonesia, membentuk peserta didik yang kreatif, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi yang digitalisasi, mengembangkan life skill serta peserta didik melalui intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Dan kedelapan, membudayakan literasi melalui intrakurikuler dan profil pelajar. Dan kesembilan, mengembangkan karakter peserta didik melalui pembelajaran yang berbasis kearifan lingkungan dan pengembangan kultur sekolah. Yang kesepuluh, menciptakan lingkungan bersih hijau, sejuk, rindang, aman, nyaman, dan berwibawa. Yang ke-11, mengembangkan bakat dan potensi diri peserta didik menjadi manusia yang tangguh menghadapi persaingan global revolusi industri 4.0, yaitu industri konvensional. Ini ada bagian dari struktur organisasi yang ada di SD Negeri Bundaran. Kita lanjut. Dari semua pemaparan yang telah saya lakukan, kita tiba di inti dari materi ini, di mana saya selaku P3K di sini ingin mengungkapkan tentang rencana dan hasil kerja P3K di SD Negeri Bundaran. Yang pertama yaitu tentang identifikasi isu. Yang pertama yaitu kurangnya pemahaman nilai-nilai religius siswa dalam berperilaku di media sosial masa kini. Yang kedua, kurangnya pemahaman nilai-nilai religius peserta didik dalam sopan santun, yaitu bertutur kata, berperilaku, bersikap dalam berinteraksi di lingkungan sekolah. Lalu kurangnya pemahaman tentang bullying skala ringan, sedang, berat dalam lingkungan sekolah. Dan yang terakhir yaitu kurangnya pemahaman budaya toleransi antar siswa yang berkaitan dengan SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Itu adalah identifikasi isu. Sedangkan isu yang ingin saya angkat di sini adalah kurangnya pemahaman nilai-nilai religius peserta didik dalam sopan santun, yaitu bertutur kata, bersikap, dan berperilaku dalam berinteraksi di lingkungan sekolah. Dan gagasan yang akan diangkat yaitu peningkatan penguatan karakter peserta didik dalam bertutur kata, bersikap, dan berperilaku melalui pembiasaan religius di SD Negeri Bundaran Surakarta. Adapun rencana dan hasil kerja saya di SD Negeri Bundaran yaitu meliputi kegiatan pertama, yaitu mencari tahu penyimpangan yang berkaitan dengan karakter peserta didik dalam bertutur kata, bersikap, dan berperilaku melalui angket. Jadi di sini di kegiatan pertama ini saya ingin mencari tahu dulu bagaimana penyimpangan yang ada, penyimpangan karakter khususnya yang ada di SD Negeri Bundaran kepada peserta didik melalui penyebaran angket. Nah, tahapan kegiatan yang pertama membuat angket tentang penyimpangan karakter bertutur kata, bersikap, dan berperilaku. Yang kedua, membagikan angket. Yang ketiga, mengelompokkan hasil angket berkaitan dengan penyimpangan karakter. Itu kegiatan pertama. Lalu output atau hasil yang didapat dari menyebar dan membagikan angket, membuat angket tersebut adalah mengetahui hasil angket yang berkaitan dengan karakter peserta didik. Karakter peserta didik yang di sini yaitu yang fokus pada penyimpangan karakter. Lalu kegiatan kedua yaitu melakukan wawancara terhadap peserta didik, menyusun daftar pertanyaan yang berkaitan dengan hasil dari angket,
Yang kedua, melakukan wawancara dengan peserta didik menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Jadi kegiatan kedua, melakukan wawancara terhadap peserta didik dengan tahapan kegiatan menyusun daftar dan melakukan wawancara dengan peserta didik sehingga mendapatkan output atau hasil, yaitu membuktikan keabsahan hasil dari pengelompokan hasil angket penyimpangan karakter. Lalu kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan ketiga, yaitu melaksanakan penguatan karakter peserta didik melalui pembiasaan religius. Tahapan kegiatannya yaitu mengumpulkan peserta didik setiap pagi di hari Jumat untuk melaksanakan kegiatan religius. Tahapan kedua yaitu menyampaikan materi yang berkaitan dengan penguatan karakter. Di sini kegiatan ketiga kita akan mengumpulkan peserta didik untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan religius, pembiasaan religius atau yang biasa disebut dengan literasi religius, dan menyampaikan materi yang berkaitan dengan penguatan karakter sehingga mendapatkan output atau hasil peserta didik mampu membedakan perilaku yang baik dan buruk dalam bertutur kata, bersikap, dan berperilaku dalam lingkungan sekolah. Itu demikian yang bisa saya sampaikan materi dari orientasi yang saya dan diskusi yang saya kemukakan. Ya, demikianlah presentasi yang telah disampaikan oleh saudara Pambajeng Kusnandi Putro. Mungkin ada masukan atau saran dari teman-teman yang lainnya. Baik, untuk hasil, ya, untuk proses penguatan karakter, mungkin di sini perlu ditampilkan contoh hasil dari angketnya. Ada nggak, Mas? Oh ya, baik. Mungkin itu menjadi salah satu bukti otentik yang nanti bisa menjadi bukti bahwa penguatan karakter itu atau orientasi yang sudah dilaksanakan memberikan hasil yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya paling tidak 1 atau 2 sebagai contohnya. Ya bukti otentik. Jadi jangan sampai hasilnya itu tidak ditampilkan. Nanti takutnya ini dikira hanya mengarang begitu saja. Nah lalu mungkin sebagai bukti pendukung lainnya untuk programnya sudah dilaksanakan, dilampiri dengan foto-foto kegiatan yang sudah dilaksanakan. Yang seperti itu sehingga bukti-bukti otentik itu akan memberikan penegasan bahwa pelaksanaan orientasi pengenalan nilai dan etika yang sudah dilaksanakan itu benar-benar sudah dilaksanakan. Itu saja. Sejauh ini materinya sudah bagus, pencapaiannya juga sudah bagus. Itu terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Diki atas saran dan masukannya. Semoga kedepannya bisa menjadi yang lebih baik. Ya. Terima kasih juga atas pemaparan dan kesimpulan dari pemaparan dan penjelasan saudara Pambajeng. Hal yang bisa kita ambil dan kesimpulannya adalah bahwa penguatan karakter peserta didik harus lebih ditingkatkan lewat pembiasaan yang dilakukan di sekolah dengan harapan peserta didik yang memiliki penyimpangan karakter mampu menjadi pribadi yang lebih baik dan memahami nilai-nilai religius berkaitan dengan
berperilaku dalam interaksi sosial di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Ya, demikian yang dapat teman kami sampaikan. Apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah, dan apabila ada kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum